Halo teman-teman, kali ini Viv Official akan menceritakan sebuah film yang berjudul Voyagers, yang diperankan oleh salah satu aktor kenamaan Hollywood, Colin Farrell, dan aktor-aktor muda ternama seperti Tye Sheridan, Lily Rose Depp, dan masih banyak lagi. Bercerita saat bumi yang terus memanas, overpopulasi dan kekeringan yang melanda. Ilmuwan yang mencari sebuah planet baru pada tahun 2063 untuk memastikan keberlangsungan hidup manusia dan mengirim 30 astronot muda ke planet itu. Konflik pun dimulai saat salah satu kru melakukan pemberontakan. Maka dari itu tidak usah berlama-lama, mari kita langsung saja masuk ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan ilmuwan menemukan sebuah planet baru yang mempunyai oksigen, air, dan tanah yang bisa ditempati dan melakukan sebuah misi rahasia ekspedisi mencari rumah baru untuk peradaban manusia. Namun perjalanan ke sana memakan waktu 86 tahun. Jadi ilmuwan mempersiapkan kru yang bereproduksi di dalam pesawat dan cucu mereka akan mencari planet itu. Kemudian para ilmuwan melahirkan anak-anak yang berasal dari proses donor genetika agar 30 anak ini menjadi bibit premium. Mereka diharapkan dapat tumbuh dengan kecerdasan dan kepatuhan yang tinggi. Salah satu kepala penelitian, Richard Elling, yang diperankan oleh Colin Farrell, memutuskan untuk ikut dengan para kru agar memastikan mereka tetap aman saat misi dijalankan. Dan akhirnya misi tersebut dijalankan dengan 30 kru yang ditemani oleh Richard menuju ke planet tersebut. Sepuluh tahun kemudian diperlihatkan para kru generasi 1 sudah remaja. Saat mereka sedang berada di ruangan perkebunan, salah satu kru yang bernama Christopher, yang diperankan oleh Tye Sheridan, menemukan adanya sebuah racun di air irigasi. Merasa aneh karena racun itu berasal dari urin mereka. Di malam harinya, Christopher dan temannya yang bernama Zack, diperankan oleh Fionn Whitehead, seorang kepala teknik pesawat, mencari tahu tentang racun itu yang dinamai T56J. Di sana mereka mengetahui bahwa T56J berasal dari cairan biru yang mereka minum, yang memiliki efek kepribadian mereka menjadi jinak. Bisa dibilang cairan biru tersebut adalah obat untuk mengontrol kepribadian, gairah, dan emosi agar dapat mengendalikan para kru. Christopher dan Zack yang sudah mengetahui tidak lagi meminum cairan biru itu. Not drinking it. Nothing. Berpindah pada Christopher yang berbincang dengan Richard, yang menanyakan ada salah satu ruangan yang tidak pernah mereka ketahui, yaitu Pod 23. Richard pun memberitahu mungkin itu ruangan yang diperuntukkan untuk generasi ketiga atau cucu para kru. Berlanjut saat Richard mengumpulkan para kru untuk memperbaiki kerusakan di pemancar LCT yang menyebabkan mereka hilang kontak dengan bumi. Richard akan ditemani oleh Zack dan yang lain akan kembali ke tugas mereka masing-masing. Zack yang sudah tidak meminum cairan birunya melihat Sheila yang diperankan oleh Lily Rose Depp sedang sendirian. Zack tidak bisa menahan nafsunya. Dia pun meraba ke sebuah bagian tubuh yang dibutuhkan balita. Sheila yang terancam melawan dan beruntung Richard melihat kejadian tersebut, sehingga menyelamatkan sumber nutrisi keturunan Sheila. Zack pun lari dari sana.
Richard yang sedang mencari keberadaan Zack berpapasan dengan Bobby yang diperankan oleh Kente Adams. Di sini Richard mengetahui bahwa Zack tidak meminum cairan biru dari Bobby dan menanyakan kepada Christopher apakah dia juga sama dengan yang dilakukan Zack. Namun di sini Christopher menyebutkan dia masih meminum cairan birunya. I'll back you up. Dengan Zack yang kabur, terpaksa Richard mengajak Christopher untuk memperbaiki kerusakan dan kru lain berada di posisi mereka masing-masing. Di mana Kai yang diperankan oleh Archie Medique berada di ruangan sistem, sedangkan Bobby mengoperasikan ruang kendali. Zack ternyata datang ke ruangan sistem dengan wajah kesalnya. Who's with him? Christopher. Kembali ke Richard dan Christopher yang sedang memperbaiki kerusakan diserang oleh sosok hitam. Sehingga pesawat hilang kontrol dan ruangan sistem terbakar. Richard menjadi korban dari serangan itu. Sheila yang merupakan kepala medis di sana berusaha menyelamatkan Richard. Namun Richard sudah tidak tertolong lagi. 14:35 ship time. I just don't understand. Para kru mendiskusikan apa yang barusan terjadi. Lalu salah satu kru yang bernama Edward yang diperankan oleh Isaac Wright memberitahu bahwa yang menyerang Richard seperti sebuah sosok yang menurut dia itu adalah alien. Inside the ship. But without Richard. Di samping itu mereka memilih siapa yang akan menggantikan posisi Richard sebagai pemimpin kru. Christopher pun terpilih di sana. Christopher yang terpilih langsung meminta semua kru untuk memperbaiki semua kerusakan pesawat. Okay. Everything okay? Yes. I was thinking we could have a party. A feast. Mereka berpesta merayakan pimpinan barunya, dan mereka semua sudah tidak lagi mengkonsumsi cairan biru dikarenakan Zack sudah memberitahu efek dari cairan biru tersebut. Disinilah mereka semua mendapatkan kebebasan, menjadi liar dan tidak terkontrol lagi. Di sisi lain, Sheila masih mengenang kepergian Richard. Sheila. Lanjut ke Zack yang menginginkan dengan Sheila, diselamatkan oleh Christopher yang juga memiliki rasa pada Sheila. He was coming in here to get you. I was trying to help you. Di lain tempat terjadi perkelahian antara Kai dan Peter. Akibat Kai cemburu melihat Julie dengan Peter. Beruntung kru lain datang dan Christopher melerai mereka berdua. Let's get them treated. And then I want everyone in the common room. Christopher yang marah menyuruh mereka semua untuk berkumpul di ruangan umum, membahas kekisruhan yang terjadi juga ketakutan mereka terhadap alien itu. Kejadian ini dimanfaatkan oleh Zack yang menginginkan kekuasaan dan mengajak bergabung bersamanya, sehingga menyebabkan perpecahan di antara mereka menjadi dua kubu. Anyone who wants can come with me. Cerita pun berlanjut saat Christopher dan tim yang tersisa mencari driver agar mengetahui penyebab kematian Richard. Zack dan timnya juga datang menghampiri mereka, namun Christopher sudah tidak di sana. Zack dan Kai memasuki ruangan sistem dan bertemu dengan sosok hitam itu. Not Christopher? Timnya menanyakan apa yang mereka lihat. Di lain tempat, Christopher dan tim sudah mendapatkan driver dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. This one? Yes. Ternyata pembunuh Richard tersebut bukanlah alien melainkan Zack yang sudah menyetrum Richard pada saat memperbaiki pemancar LCD. Maybe they haven't. Di malam harinya, Sheila yang takut atas tindakan Zack minta ditemani oleh Christopher dan di sini kita ketahui siapa nenek moyang dari keturunan Sheila. Dan mereka diundang oleh Zack dan Kai untuk makan malam.
Down. Richard was killed. Disinilah Christopher mengungkap semua kejahatan Zack atas pembunuhannya kepada Richard. Tetapi di sini para kru masih saja mempercayai bualan dari Zack dan Kai mengenai alien itu dan menuduh alien tersebut berada di dalam diri Peter. Peter pun harus terbunuh karena kebodohan mereka semua. It's okay. Christopher dan 4 kru lainnya bersembunyi dari Zack, serta mereka menemukan solusi untuk melawan Zack dan timnya. Menggunakan senjata di mana senjata tersebut disimpan di ruangan yang ditanyakan oleh Christopher pada Richard di awal film tadi, yaitu yang berada pada port 23. Tanpa basa-basi, Christopher pun langsung menuju dan mencoba membuka ruangan itu. Namun sialnya Julie dan Theo mendengar Christopher yang sedang membuka ruangan dan langsung melaporkan ke Zack. Christopher pun kabur dari sana. Zack dan timnya membuka ruangan itu dan mendapatkan persenjataan yang seharusnya diperuntukkan untuk generasi ketiga. You want to join us? Lanjut, Edith dan Alex bergabung bersama Zack dan timnya, memberitahu keberadaan Christopher, Sheila, dan Bobby yang sedang bersembunyi. Mereka langsung menuju ke sana. Sheila dan Bobby berusaha meyakinkan Zack agar melepaskan Christopher yang ingin dibunuh. Bobby yang terlalu banyak bicara ditembak oleh Kai. Dan Zack menembak Christopher, namun Christopher berhasil lolos. Begitupun Sheila yang mengikuti Christopher kabur dari sana. Mereka semua pun mengejarnya. That way, I'll check down here. Christopher yang ditembaki oleh Kai mencoba melakukan perlawanan. Setelah kematian Kai, Christopher dan Sheila mencoba menjebak Zack dengan bersembunyi di ruangan kedap udara. Zack yang menemukan mereka mencoba masuk ke ruangan tersebut. Emergency oxygen released. Di sini Zack meraih Sheila dan Christopher pun berusaha menyelamatkannya, sehingga menyebabkan Zack dan Christopher terpental keluar angkasa. Atas kematian Zack dan Kai membuat mereka semua tersadar akan kesalahan perbuatannya dan mereka melanjutkan perjalanan misi ekspedisi mereka ke planet baru. Di akhir film pada 86 tahun kemudian, mereka pun sampai di orbit planet. Para kru generasi 1 yang sudah tua sedang memandangi planet baru itu. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini masih cukup menghibur untuk ditonton. Namun salah satu yang mengganjal yaitu terkait mudahnya beberapa remaja yang pikirannya digiring oleh Zack sebagai tokoh antagonis. Padahal mereka dilahirkan dan dibesarkan dengan kebiasaan berpikir secara logika yang seharusnya mampu menjadi senjata kuat untuk mengambil keputusan. Dan bagaimana menurut pendapat kalian? Nantikan spoiler kami selanjutnya, akhir cerita, dan seperti biasa, terima kasih.